money market ini sendiri. Ini ada beberapa catatan aja sih buat fungsi uang atau bentuk uang secara umum aja. Nah, ini mungkin bisa teman-teman hafalin. Terus nanti yang akan kita pelajari adalah di pasar uang, teman-teman. Jadi pasar uang ini adalah grafik yang ngegambarin hubungan bagaimana sih antara AD dan AS dari si uang itu sendiri. Jadi kalau kemarin sebelumnya kita belajar soal agregat demand dan agregat supply-nya itu untuk barang dan jasa, nah sekarang kita akan belajar soal AS dan juga AD, supply dan juga demand untuk si uang ini. Jadi kurang lebih kayak gitu sebenarnya teman-teman. Nah, kita mulai dulu dari theory of liquidity preference atau teori dari preferensi likuiditas. Nah, pertama mungkin kita jelasin dulu teman-teman apa itu definisi dari likuiditas. Jadi likuiditas itu adalah seberapa mudah uang tersebut untuk bisa ditransaksikan teman-teman. Jadi semakin kalau kita bilang suatu aset itu liquid teman-teman, itu berarti asetnya yang mudah diuangkan atau ditunaikan teman-teman. Contohnya ada apa? Contohnya ada uang tunai, tabungan, saham, obligasi maupun reksadana. Sedangkan aset yang tidak liquid, teman-teman, itu adalah aset yang sulit untuk diuangkan, seperti kendaraan, dana pensiun, atau juga properti-properti lain yang sulit untuk diuangkan. Jadi kalau likuiditasnya tuh makin tinggi, teman-teman, itu dia akan lebih gampang untuk diuangkan atau dipakai untuk transaksi. Kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Nah, gimana sih preferensi dari masyarakat terhadap si suku bunga ini sendiri? Nah, yang akan dibahas di sini sebenarnya teman-teman mungkin agak berbeda dengan definisi aset yang liquid dan tidak liquid di atas ini. Jadi kalau di sini kan dibahas mengenai liquidnya tuh di uang tunai, tabungan, sampai saham dan obligasi. Cuma yang akan dibahas di bawah sini, yang dimaksud dengan untuk investasi, teman-teman, itu yang akan dimaksud di obligasi ya, teman-teman. Sedangkan untuk yang kalau tidak suka berinvestasi itu justru akan masuk di tabungan. Jadi kurang lebih untuk di preferensi itu akan masuk ke dua hal teman-teman. Ada tabungan sama ada obligasi teman-teman. Jadi kurang lebih nanti bisa teman-teman bayangin ada dua chamber utama ini yang akan jadi patokan. Nah, ketika suku bunganya rendah teman-teman, suku bunga rendah ini menyebabkan si obligasi ini justru kurang menarik. Jadi seperti kita udah belajarin di Sambudila, kalau obligasi itu adalah suatu surat hutang yang teman-teman dibayar kuponnya per periode. Nah, ketika suku bunganya rendah, teman-teman, obligasi ini akan terlihat tidak menarik. Nah, kenapa tidak menarik? Karena ya memang returnnya akan semakin kecil. Jadi, orang akan malas untuk masuk ke obligasi. Akibatnya, mereka akan lebih suka pada aset-aset yang liquid, teman-teman. Jadi, mereka tidak mau untuk berinvestasi. Justru mereka akan masuk ke tabungan atau juga uang tunai. Nah, sebaliknya ketika suku bunganya tinggi, teman-teman, obligasi ini akan sangat menarik, teman-teman. Jadi ini ketika suku bunganya rendah dan ketika suku bunganya tinggi, obligasi ini akan sangat menarik, teman-teman. Jadi masyarakat akan masukin uangnya ke obligasi. Akibatnya apa? Akibatnya uang tunai di masyarakat itu akan turun, teman-teman. Jadi uang tunainya akan jadi obligasi. Kurang lebih seperti itu, teman-teman, untuk preference liquidity preference. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk kurva money demand-nya, untuk kurva MD-nya tuh miring ya teman-teman dari atas ke bawah. Jadi, nah kalau kita lihat teman-teman, di suku bunga yang tinggi, kita misalnya di sini, ini R1, di suku bunga yang tinggi, kuantitas uang yang disimpan oleh masyarakat itu akan segini teman-teman. Misal kita notasiin M1. Sedangkan ketika suku bunga yang rendah teman-teman R2, M-nya akan lebih besar teman-teman. Ini sesuai dengan teori tadi. Kalau misal suku bunganya tinggi teman-teman, uang yang dipegang masyarakat ini itu akan rendah teman-teman. Karena mereka akan menaruh pada obligasi. Sedangkan kalau suku bunganya lagi rendah teman-teman, dia akan banyak dipegang sama masyarakat. Jadi obligasi itu tidak akan dibeli oleh masyarakat. Nah, di sini ada beberapa motivasi masyarakat untuk mempertahankan uang dibanding mereka untuk milih investasi. Yang pertama ada transaksi motif, yaitu untuk kebutuhan sehari-hari. Ada precautionary, itu ada seperti persiapan untuk jangka panjang adanya resiko ke depannya. Dan ada spekulasi, misal ternyata berspekulasi kalau di obligasi di masa depan justru akan jauh lebih menarik dan sebagainya. Jadi ada 3 motif masyarakat untuk menahan uang. Nah, ketika tadi kurva money demand itu kalau di sini kan bergeraknya hanya sepanjang si kurva money demand ini aja. Tapi kalau di sini kita bisa gerakin kurva money demand-nya
dengan catatan yang mempengaruhi kurva money demand ini adalah GDP realnya teman-teman. Jadi ketika GDP realnya meningkat teman-teman, ketika GDP real meningkat itu berarti kan sebenarnya uang yang disimpan oleh masyarakat itu juga akan meningkat teman-teman. Dan di sini menggeser si grafiknya ke kanan teman-teman atau ke atas. Jadi ketika GDP realnya meningkat, dia akan geser ke kanan, sedangkan ketika GDP realnya turun, teman-teman, dia akan geser ke kiri. Jadi ada dua penyebab perubahan untuk permintaan uang, teman-teman. Ada kenaikan atau penurunan harga barang dan jasa, dan juga perubahan teknologi yang memudahkan untuk tidak memegang uang tunai untuk transaksi. Nah, kalau tadi MD, money demand, sekarang kita akan lihat kurva money supply-nya, teman-teman. Nah, kurva money supply-nya ini, teman-teman, ini dia berupa garis lurus yang konstan, teman-teman. Nah, money supply ini akan diatur oleh bank sentral, teman-teman. Jadi, si bank sentral yang akan mengatur si money supply-nya. Makanya money supply-nya tidak akan berubah berdasarkan nominal interest rate ini. Jadi mau interest rate-nya berapapun, selama bank sentral tidak mengubah supply uangnya, tidak akan berubah si supply uang. Jadi memang sangat signifikan perbedaannya. Jadi kalau MS itu lurus ke atas, kalau MD tadi itu grafiknya miring dari atas kiri ke kanan bawah. Oke, ini adalah, jadi untuk money supply itu adalah jumlah uang yang ditawarkan atau bisa kita anggap sebagai jumlah uang yang saat ini beredar di masyarakat itu berapa yang disediakan oleh bank sentral. Nah, keseimbangannya terjadi pada saat si money supply ini ketemu dengan money demand-nya, teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ketika money supply-nya ketemu dengan money demand pada suatu interest rate tertentu dan juga pada kuantitas uang tertentu. Nah, pergerakan sepanjang MD terjadi apabila terjadi peningkatan R1 dan atau penurunan ke R2. Nah, ini yang seperti yang tadi teman-teman, ketika suku bunganya itu naik jadi R1, berarti kan obligasinya terlihat semakin menarik di sini. Untuk yang R1, ini obligasinya semakin menarik. Berarti akibatnya uangnya akan masuk ke obligasi, teman-teman. Akan masuk ke obligasi, akibatnya di sini supply uangnya akan berkurang. Dengan supply uangnya. Si uang yang beredar di masyarakatnya akan berkurang. Jadi ke MR1. M-nya turun ke MR1. Nah, di R2, obligasi ini sudah lagi tidak menarik, teman-teman. Tidak menarik. Akibatnya, R ini akan menyebabkan si uangnya justru akan meningkat, teman-teman, ke MR2. Di uangnya akan naik di masyarakat. Jadi sebenarnya ini kayak nyimpen uang antara di obligasi atau kita taruh di masyarakat. Seperti itu. Oke. Ini definisi untuk obligasi, yaitu surat pinjaman dengan bunga tertentu yang akan dibayarkan berupa kupon, teman-teman, pada setiap periode sampai dengan waktu yang ditentukan. Nah, kapan sih supply ini akan berubah? Nah, supply ini akan berubah ketika adanya perubahan oleh bank sentral. Jadi, bank sentral bisa mengubah si supply ini dengan cara apa? Dengan cara bank sentral akan menjual obligasi, teman-teman. Atau membeli obligasi. Ketika bank sentral menjual obligasi, sebenarnya mereka itu menarik uangnya, teman-teman. Jadi uangnya itu akan masuk, uangnya itu ditarik dari masyarakat. Sedangkan kalau membeli obligasi, teman-teman, itu berarti uangnya itu akan diberikan ke masyarakat. Jadi uang yang beredar di masyarakat akan lebih banyak ketika bank sentralnya membeli kembali obligasi yang telah ada. Kalau bank sentralnya menjual obligasi, uangnya akan ditarik masuk ke bank sentral. Jadi begitu cara mereka untuk menarik dan mengatur jumlah uang yang beredar. Nah, ini baru bisa menggeser grafik si supply dari money-nya, teman-teman. Urutannya seperti ini, teman-teman. Suku bunganya ketika sangat tinggi, obligasinya akan sangat menarik. Dan uang tunainya tidak lagi menarik untuk si masyarakat. Akibatnya orang membeli obligasi dan permintaan obligasinya akan meningkat yang menyebabkan harga obligasinya nanti akan naik karena permintaannya banyak dan akibatnya nanti suku bunganya akan diturunin, teman-teman, biar si si penyedia obligasi ini juga tidak rugi. Sedangkan ketika suku bunganya turun, nanti suku bunganya akan turun sampai dia tidak lagi menarik, teman-teman, untuk orang membeli obligasi. Akibatnya nanti
jumlah uangnya akan semakin banyak teman-teman. Jadi kalau yang di sini itu ketika dia kasus 1, dia menjual obligasi, uangnya akan ditarik. Ini kasus 1. Sedangkan yang di bawah sini ini adalah kasus 2, teman-teman, di mana tadi dibeli kembali si obligasinya. Obligasinya dibeli kembali oleh bank sentral. Oke. Oke, sekarang masuk ke pasar dana pinjaman ya teman-teman. Nah, jadi kalau di sini untuk pasar dana pinjaman ini menggambarkan bagaimana sih uang yang masuk ke tabungan itu teman-teman bisa dialokasikan untuk investor yang ingin meminjam uangnya. Grafiknya sama teman-teman, cuma bedanya di sini supply-nya itu tidak lagi berbentuk lurus ke atas teman-teman, tapi di sini untuk pasar dana pinjaman atau loanable fund itu supply-nya berbentuk kayak di AS teman-teman. Kayak di grafik ADAS dulu tuh kan ADAS tuh begini ya. ADAS. Nah, sama. Jadi supply-nya dia gerak dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, supply-nya itu diberikan oleh si penabungnya, teman-teman. Sedangkan demand-nya itu adalah dari para investor yang ingin berinvestasi. Jadi, ketika ada yang ngajuin kredit atau misal KPR rumah, nah itu adalah disebut sebagai para investor. Sedangkan supply-nya ini si penabung-penabung yang menaruh uangnya di bank buat misal ditabung atau di deposito. Oke. Nah, untuk pergerakan di kurva loanable fund market itu ada beberapa. Yang pertama ada kenaikan supply-nya, teman-teman. Nah, supply ini bisa naik ketika apa? Ketika banyak orang yang menaruh uangnya di bank, teman-teman. Di bank baik di tabungan maupun di deposito. Jadi supply-nya tuh meningkat. Dan hati-hati, teman-teman, ini kalau supply meningkat itu gesernya ke kanan ini ya, teman-teman. Jadi bukan ke atas. Bukan ke atas sana, tapi gesernya ke kanan untuk di supply. Nah, yang kedua, supply ini bisa juga meningkat teman-teman karena obligasinya tuh dibeli kembali oleh pemerintah teman-teman. Jadi uang masyarakat itu meningkat. Jadi ketika obligasinya kembali dibeli oleh pemerintah melalui bank sentral, akibatnya uang di masyarakat tuh justru akan meningkat sehingga menyebabkan tabungan mereka juga akan meningkat teman-teman. Sehingga supply ini akan naik. Nah, yang kedua adalah kenaikan demand. Ketika demand-nya naik, ini disebabkan oleh para investor itu lebih banyak teman-teman butuh duitnya. Jadi demand di sini akan meningkat. Grafiknya gesernya ke kanan atas. Nah, ada juga penurunan supply. Penurunan supply ini bisa terjadi ketika si obligasi ini ternyata lagi dijual, teman-teman. Penjualan obligasi yang menyebabkan masyarakat tuh lebih tertarik untuk menaruh uangnya di obligasi dibandingkan ditaruh di tabungan bank. Sehingga akibatnya supply-nya justru akan berkurang. Nah, ini ada istilah teman-teman crowding out. Crowding out itu di mana saat pemerintah dan juga swasta itu saling berlomba untuk mendapatkan dana investasi teman-teman. Jadi ketika pemerintah mengalami defisit anggaran. Nah, defisit anggaran ini apa? Defisit anggaran ini ketika pengeluaran pemerintah itu lebih banyak dibandingkan pemasukan pajaknya. Akibatnya pemerintah butuh duit lebih banyak teman-teman. Jadi dia butuh menarik duit dari masyarakat. Ditariknya dari mana? Ditariknya dari loanable fund market ini teman-teman. Jadi pasar dana pinjaman ini akan sebagian ditarik oleh pemerintah. Akibatnya apa? Akibatnya swasta justru akan kesulitan untuk mencari. Jadi mereka akan bersaing dengan para investor untuk mencari dana teman-teman. Akibatnya investasinya justru akan berkurang teman-teman. Investasi swastanya akan turun. Tuh. Kalau konsekuensi jangka panjangnya dari crowding out ini teman-teman, jadi pemerintah akan meningkatkan defisit dan juga utangnya dan akan mengurangi potensi outputnya. Jadi kalau tadinya dia bisa menghasilkan GDP sekian, efek jangka panjangnya GDP-nya akan di bawah dari GDP. Ini ada perbedaan dari defisit dan utang teman-teman. Kalau defisit itu dalam jangka pendek, jadi dalam pada tahun rentang itu. Sedangkan kalau utang itu didefinisikan kekurangan untuk yang bertahun-tahun atau ini yang jangka panjang. Oke. Jadi ini teman-teman untuk akibat dari crowding out ini sendiri, demand-nya akan meningkat teman-teman, demand-nya dia akan naik. Di mana pemerintah makin butuh dana, akibatnya demand-nya naik, dan karena pemerintah menarik uang-uang itu teman-teman dari pasar dana pinjaman, akibatnya supply-nya juga akan turun. Gitu. Oke, selanjutnya ini ada materi UTS, cuma kemarin keluar di kuis, jadi siapa tahu keluar juga di UAS.
Ini ada spending multiplier dan tax multiplier, jangan lupa. Ini SM rumusnya 1/1 min MPC atau bisa juga 1/MPS, teman-teman. Dan TM itu min MPC per MPS atau bisa kita tulis min MPC per 1 min MPC. Jangan lupa MPC tambah MPS sama dengan 1. Nah, spending multiplier ini teman-teman nanti, ada satu lagi rumus yang kelupaan, yaitu perubahan outputnya, teman-teman. Perubahan output GDP itu bisa dihitung dengan rumus SM dikali perubahan di government spending atau sama dengan juga tax multiplier-nya dikali perubahan di tax. Jadi ada rumus ini ya teman-teman untuk perubahan output GDP-nya. Kemarin keluar di kuis, jadi hati-hati. Semoga mungkin bisa aja keluar. Oke, selanjutnya ada di national saving teman-teman atau tabungan negara. Rumus national saving-nya adalah private saving plus public saving tambah NCI, teman-teman. Nah, private saving-nya dapat dari mana? Dapat dari Y dikurang T dikurang K. Sedangkan public saving-nya ada dari T X dikurang government spending. National saving-nya Y kurang T kurang C tambah T kurang G tambah NCI. Ini dapat dari sini ya teman-teman. Private saving-nya masukin Y kurang T kurang C. Public saving-nya T kurang G dan NCI-nya dimasukin. Ini harusnya diberikan datanya oleh soal, dan jangan lupa teman-teman kalau nanti ada YT itu jangan lupa untuk harusnya di sini nggak ada YT. Jadi itu untuk national saving teman-teman rumusnya. Selanjutnya kita masuk ke definisi dari defisit dan juga surplus dari anggaran. Seperti namanya yang teman-teman ketahui, kalau defisit berarti pengeluaran yang lebih tinggi daripada pemasukannya, di mana kasus ini pemasukannya itu dari pajak teman-teman untuk pemerintah, sedangkan si defisit ini akan meningkatkan permintaan dana pinjaman seperti yang tadi kita bahas di materi sebelumnya, di mana kalau di defisit berarti pajak dikurang jumlah pengeluaran pemerintahnya, itu minus teman-teman, karena pajaknya lebih kecil daripada pengeluaran. Sedangkan kalau surplus, ketika si jumlah pajaknya ini melebihi jumlah pengeluaran pemerintah, jadi pemerintah masih lebih hemat lah istilahnya, jadi pajaknya nggak dihabisin. Akibat dari defisit dan surplus ada apa aja? Defisit, permintaan dana pinjamannya akan naik teman-teman, yang efek crowding out tadi. Dan tingkat bunga realnya akan naik. Kenapa tingkat bunga realnya akan naik? Karena pemerintah akan menaikkan tingkat bunga agar si investor-investor ini tidak lagi punya kemampuan untuk minjam duit teman-teman. Jadi semakin sedikit investor yang bisa minjam duit, sedangkan ketika surplus, itu permintaannya justru akan turun dan juga tingkat bunga realnya akan turun. Jadi biar para investor ini bisa berinvestasi. Seperti itu. Nah, kita akan bahas selanjutnya untuk economic growth, teman-teman. Untuk economic growth, ini ada pertumbuhan ekonomi di mana kapasitas untuk produksinya akan lebih banyak, teman-teman. Untuk kurva PPC, dia akan meningkat, teman-teman. Jadi kurva PPC yang awal kecil, lingkaran kecil ini, menjadi lingkaran yang besar, sedangkan untuk long run agregat supply-nya justru dia akan meningkat. Nah, kayak si PPC, dia akan besar. Nah, di sini ada Fisher effect, sebenarnya nggak pernah keluar di ujian, cuma ada di PPT, jadi aku tulis aja. Ini kita bisa menghitung nominal interest rate. Itu adalah real interest rate-nya ditambah besar inflasi yang akan ditargetkan. Jadi mungkin ini bisa teman-teman baca aja, siapa tahu. Selanjutnya adalah kebijakan fiskal dan juga moneter. Nah, kebijakan fiskal itu adalah kebijakan pemerintah untuk mengendalikan si inflasi. Sedangkan kebijakan moneter itu kebijakan oleh bank sentral. Jadi ini tujuannya sama-sama untuk mengendalikan si inflasinya. Inflasi. Nah, ada dua jenis kebijakan, yaitu ada ekspansi dan juga kontraksi, teman-teman. Ketika kebijakan ekspansi digunakan, itu ketika si ekonominya terlalu di atas potensial outputnya, teman-teman. Jadi ketika si ekonominya bertumbuhnya terlalu pesat, terlalu besar. Nah, di sini kebijakan fiskal ekspansi yang akan dilakukan adalah dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah, teman-teman, atau mengurangi penerimaan pajak, teman-teman, untuk meningkatkan si outputnya.
Sorry teman-teman. Sorry teman-teman, kebalik. Untuk kebijakan fiskal ekspansi itu digunakan untuk naikin si outputnya. Jadi untuk kebijakan fiskal ekspansi digunakan ketika outputnya masih di bawah potensialnya teman-teman. Jadi output realnya itu masih di bawah dari potensial outputnya teman-teman. Sedangkan untuk kebijakan fiskal kontraksi ketika real outputnya itu lebih besar dari potensial outputnya. Jadi perlu di press. Jadi kebaliknya teman-teman tadi, kalau ekspansi itu dia ingin menaikkan si outputnya biar lebih banyak. Caranya kayak gimana? Caranya ada dua teman-teman. Bisa mereka mengeluarkan pengeluaran lebih banyak, ini government spending-nya lebih banyak, atau mengurangi penerimaan pajaknya, tax-nya dikurangin teman-teman. Ketika tax-nya dan government spending-nya dinaikin, akibatnya uang lebih banyak di masyarakat teman-teman, sehingga mereka bisa lebih berbelanja teman-teman. Sedangkan untuk kebijakan fiskal kontraksi teman-teman, ini ketika real output yang lebih besar dari potensial output. Caranya kayak gimana? Pemerintah bisa melakukan dengan mengurangi pengeluaran pemerintah, biayanya diturunin, atau meningkatkan penerimaan pajak. Jadi biaya tarif pajaknya dinaikin. Tujuannya apa? Tujuannya buat nurunin outputnya. Tujuan dari kedua kebijakan ini, teman-teman, tujuannya hanya satu, yaitu mengendalikan inflasi pada natural inflasinya, teman-teman. Jadi di tingkat inflasi yang optimum, teman-teman. Tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah. Kalau tadi kebijakan fiskal oleh pemerintah, sekarang kita akan lihat kebijakan moneter oleh bank sentral. Caranya ada dua, teman-teman, sama kayak yang tadi. Ini kalau ekspansi berarti dia real outputnya masih kecil dari potensial output. Dengan cara menurunkan tingkat suku bunga tabungan dan juga membeli obligasi dari masyarakat, teman-teman. Jadi tujuannya apa? Tujuan dari ekspansi ini biar uangnya kembali ke masyarakat, teman-teman. Ketika bank sentral beli lagi obligasinya dari masyarakat, akibatnya mereka kan akan menukar dengan uangnya. Jadi uangnya dikasih ke masyarakat, obligasinya ditarik oleh pemerintah. Nah, akibatnya uangnya yang beredar di masyarakat akan lebih banyak. Ketika uang itu akan lebih banyak beredar di masyarakat, teman-teman, mereka punya kemampuan lebih banyak untuk berbelanja. Akibatnya permintaan barang akan naik, sehingga menyebabkan nanti inflasinya akan makin tinggi. Sedangkan untuk kebijakan moneter kontraksi itu tingkat suku bunga tabungannya dinaikin. Jadi ingin dikurangin teman-teman jumlah dari uang yang beredar di masyarakat, atau juga bisa dengan menjual obligasi. Jadi ada caranya, ada dua untuk moneter, bisa pakai suku bunga teman-teman dan juga obligasi. Kalau di kontraksi dia naikin suku bunganya dan menjual obligasinya ke masyarakat. Nah, kalau digabung gimana? Ketika digabung teman-teman, oh iya, maaf ya teman-teman, ini yang tadi sore, yang pertama kali aku kirim itu ada kesalahan, jadi hati-hati teman-teman. Untuk di kebijakan moneter yang sama-sama ekspansi, baik fiskal maupun moneter. Ini, maka government atau konsumsinya akan naik, teman-teman. Yang menyebabkan permintaan demand yang akan naik, teman-teman. Government spendingnya naik, demand-nya akan naik dari masyarakat. Terus juga, supply dari uangnya akan naik ketika kebijakan moneter ekspansi atau suku bunganya turun. Akibatnya di AD ini agregat demand-nya juga akan naik. Akibat dari AD naik ini teman-teman, outputnya akan naik. Outputnya akan naik. Ketika output naik berarti akibatnya si perusahaan barang dan jasa akan butuh orang lebih banyak, teman-teman. Mereka akan butuh pekerja lebih banyak sehingga tingkat penganggurannya akan turun. Dan karena demand-nya tadi tinggi, teman-teman, price level-nya juga ikutan naik. Sedangkan ketika kebijakan moneter digabung, yang kontraksi digabung sama ekspansi, ini kan government spending-nya naik sehingga AD-nya naik. Dan supply-nya turun, suku bunganya naik sehingga demand-nya turun, teman-teman. Nah, output-nya itu akan bergantung sama kebijakan mana yang lebih kuat, teman-teman. Kalau kebijakan ekspansinya lebih kuat, berarti nanti output-nya akan naik. Tapi ketika kebijakan kontraksinya lebih kuat, teman-teman, berarti output-nya nanti akan turun. Sama kayak kebijakan fiskal kontraksi dicampur sama ekspansi. Jadi dia akan bergantung sama yang mana yang lebih kuat. Tapi ketika dia sama-sama kontraksi, teman-teman, di kolom yang paling kanan bawah, itu ketika government spending-nya turun, sehingga demand-nya juga turun, teman-teman. Supply money-nya turun, suku bunga jadi naikin, yang menyebabkan demand-nya juga turun, teman-teman. Akibatnya, ketika dua-duanya turun, teman-teman, output-nya akan turun. Ketika output turun, perusahaan barang dan jasa itu akan menyewa orang lebih sedikit, teman-teman. Akibatnya banyak yang di PHK, sehingga tingkat penganggurannya naik,
Dan juga karena supply barangnya banyak tidak dibeli oleh masyarakat, price levelnya akan turun. Jadi analoginya kayak gitu. Oke, itu untuk kebijakan fiskal dan juga moneter. Selanjutnya kita akan lihat kurva Phillips. Nah, kalau kurva Phillips ini ngegambarin antara pengangguran dan juga inflasi, tingkat pengangguran dan inflasi. Kalau di SRPC itu hubungan terbalik, ada jangka pendek teman-teman di tingkat pengangguran dan inflasi, sedangkan LRPC itu long run-nya, jadi untuk jangka panjangnya. Untuk di SRPC itu kebalik teman-teman, jadi ketika pengangguran naik, teman-teman, pengangguran naik, akibatnya inflasinya akan turun, teman-teman. Tapi ketika penganggurannya turun, ini inflasinya akan naik. Ini analoginya sama kayak tadi, teman-teman. Ketika pengangguran naik, artinya di perusahaan ini, ketika perusahaan itu tidak lagi butuh pekerja dalam jumlah banyak, penganggurannya akan naik karena banyak yang di PHK. Nah, ketika banyak pengangguran banyak orang yang menjadi pengangguran, akibatnya mereka tidak punya kemampuan seperti semula untuk membeli barang-barang. Akibatnya, demand-nya justru akan turun, sehingga menyebabkan tingkat inflasinya akan turun, teman-teman. Nah, kebalik ketika pengangguran turun. Ketika pengangguran turun, berarti kan banyak orang makin bekerja, teman-teman. Ketika banyak orang makin bekerja, itu berarti mereka dapat duit, teman-teman. Ketika mereka dapat duit, mereka bisa belanja. Ketika mereka bisa belanja, akibatnya demand itu akan naik, teman-teman. Demand-nya akan naik, akibatnya tingkat harga akan naik, dan juga inflasi akan naik. Oh iya, satu lagi, teman-teman. Mungkin belum ditulis dari tadi. Kalau inflasi, itu tingkat harganya akan naik, teman-teman. Jadi kalau biasanya mungkin 1 kilo beras itu 10.000, ketika dia inflasi, jadi 1 kilo berasnya akan jadi 20.000. Kebalik sama deflasi, teman-teman. Kalau deflasi, ketika awalnya 10.000, dia justru akan turun jadi 5.000. Jadi kalau inflasi itu dia naik, kalau deflasi itu dia turun. Oke, nah pergeseran di kurva Phillips, teman-teman. Nah, di sini kita lihat dulu dari titik 1 ke titik 2. Ketika dari titik 1 ke titik 2 ini, itu penganggurannya turun, teman-teman. UR ini unemployment rate atau tingkat penganggurannya. Nah, di sini tingkat penganggurannya turun, artinya makin banyak orang yang dipekerjakan. Akibatnya tadi inflasinya akan naik, teman-teman. Dari 2%, inflasinya sekarang akan naik jadi 7%. Nah, pada SRPC seperti itu. Tapi pada jangka panjangnya, teman-teman, nanti dia akan kembali ke tingkat pengangguran yang naturalnya, teman-teman. Jadi dia akan kembali ke tingkat pengangguran semula. Jadi di sini keterangannya dari nomor 2 ke nomor 3. Jadi dia akan kembali lagi, teman-teman. Tapi tingkat inflasinya akan tetap di 7%. Jadi tingkat pengangguran ini akan kembali lagi balik ke 5%. Pergeseran di kurva Phillips. Nah, ini untuk rangkumannya, teman-teman. Untuk kasus resesi, untuk kurva PPC-nya itu akan ada di bawah dari PPC optimumnya, teman-teman. Dan ADA. Untuk di kurva ADAS, dia akan berada di bawah juga, teman-teman. Di sini dia akan berada di bawah dari optimumnya. Di sini garis PPC yang ini yang optimum, di sini titik optimumnya, dan mereka di sini akan di bawah dari titik optimumnya. Sama juga untuk kurva Phillips. Jadi untuk kurva Phillips-nya, dia tidak akan ada di perpotongan SRPC sama LRPC, tapi justru akan lebih kanan, teman-teman. Untuk di kurva Phillips. Nah, kembali untuk kasus inflasi. Kalau kasus inflasi itu kan berarti orang banyak yang bekerja, teman-teman. Akibatnya outputnya itu lebih banyak dibandingkan potensialnya, teman-teman. Jadi dia di luar dari potensialnya. Terus kemudian outputnya di sini lebih tinggi daripada potensialnya. Ini potensialnya, ini outputnya, teman-teman. Output realnya lebih tinggi. Kurva Phillips-nya itu akan di sebelah kiri ya, teman-teman. Jadi unemployment rate-nya akan rendah dan juga tingkat inflasinya akan. Oke, pada jangka panjang dia harusnya sama perpotongan ADAS maupun di kurva PPC. Untuk kurva Phillips pada jangka panjang dia akan sama perpotongan di LRPC sama SRPC. Oke. Nah, kalau gangguan terjadi pada agregat demand yang tadi, teman-teman,
itu bisa menyebabkan si kurva Phillips-nya berubah. Yang tadi, ini penjelasan yang tadi, jika demand-nya naik, kebutuhannya akan naik. Akibatnya pekerja lebih banyak diperlukan karena banyak barang yang akan diproduksi, tingkat pengangguran menurun, inflasinya meningkat. Kurang lebih itu penjelasannya teman-teman. Nah, kalau demand-nya turun, berarti kebutuhannya turun, lebih sedikit pekerja diperlukan, tingkat penganggurannya naik, dan juga inflasinya akan turun. Oke. Oke, sekarang kita melanjut ke model ISLM, teman-teman, investment saving versus liquidity money. Jadi untuk ISLM ini adalah hubungan antara investment saving dengan tadi untuk likuiditas uangnya, teman-teman. Nah, untuk di kurva IS dulu, teman-teman, kita akan lihat untuk di kurva IS ya, teman-teman. Ketika si savingnya naik, teman-teman, itu berarti R ini suku bunganya akan turun. Sedangkan untuk kasus savingnya turun, suku bunganya akan naik. Ini bisa teman-teman lihat di grafik IS yang ini. Jadi untuk suku bunga yang turun, suku bunga yang kecil, Y-nya akan besar, sedangkan suku bunga yang tinggi, Y-nya akan kecil. Di S seperti itu, jadi hubungan antara si investment dan savingnya. Kayak di awal tadi teman-teman kita bahas. Nah, ini penjelasannya teman-teman. Kalau suku bunganya naik, akibatnya apa teman-teman? Investasinya akan berkurang dan money supply-nya juga berkurang, sehingga menyebabkan exchange rate terhadap mata uangnya naik teman-teman. Jadi ini kurang lebih suku bunganya naik terhadap mata uang lain teman-teman. Jadi kalau kita ada di Indo teman-teman, misal kita di Indonesia nih. Kita di Indonesia tadinya suku bunga kita itu 5%. Terus tiba-tiba jadi 7% teman-teman. Akibatnya ketika investor luar ingin masuk teman-teman, mereka melihat suku bunganya makin tinggi teman-teman. Akibatnya investasi ini akan berkurang teman-teman. Terus money supply kita akan berkurang dan exchange rate-nya terhadap mata uang USD-nya akan naik. Jadi kalau sekarang berarti istilahnya melemah teman-teman. Jadi rupiahnya akan semakin melemah terhadap USD. Tarif impornya akan naik, ekspornya akan turun. Akibatnya penganggurannya naik, terjadi defisit pembayaran dan pendapatan nasional. Jadi kurang lebih itu alurnya teman-teman. Ini BTW buat persamaannya teman-teman bisa teman-teman pakai. Cuma aku belum nemu soal yang pakai persamaan ini, jadi kalau ada teman-teman boleh tanya aja. Kalau kasusnya dibalik teman-teman, kalau investasinya naik, bagaimana dengan suku bunga? Kalau investasinya naik, suku bunganya tidak terpengaruh ya teman-teman. Tapi ketika suku bunganya turun, investasinya akan naik. Jadi makin banyak orang yang akan berinvestasi dan pendapatan nasionalnya akan naik. Dan jika konsumsi naik, tabungannya akan turun teman-teman. Ini untuk di grafik IS. Jadi ada beberapa pergeseran untuk di grafik IS, bisa teman-teman lihat di sini. Oke, selanjutnya di materi quantity theory of money teman-teman. Di mana si money supply ini nanti akan berpengaruh pada tingkat harga dan juga output realnya. Samanya sebagai berikut teman-teman. M kali V sama dengan P dikali Y. M ini money supply-nya. V ini velocity berapa? Oh, sorry teman-teman. Ini kecepatan $1 dihabiskan dalam 1 tahun. Jadi velocity kecepatan bagaimana sih $1 ini akan habis dalam 1 tahun. Terus untuk P-nya tingkat harga dan Y-nya adalah output real dari si GDP-nya. Ini contoh soal dari PPT teman-teman, jadi teman-teman bisa pakai. Kalau misal di sini uang beredarnya adalah $20 teman-teman. Di sini price-nya adalah $1. Tapi ketika jumlah uang beredarnya $40, di sini price-nya adalah $2. Ini sesuai dengan teori di awal tadi teman-teman. Kalau si uangnya makin banyak di masyarakat, akibatnya AD-nya naik, hingga menyebabkan inflasi teman-teman. Inflasi akibatnya harga barang naik. Barang naik. Tapi ketika uangnya makin dikit teman-teman, tadi AD-nya turun, berarti dia deflasi teman-teman, di harga barangnya kan turun. Jadi ini buat sebagai rumus matematisnya bagaimana kita bisa
ngegambarin perubahan dari uang beredar dan juga harga barang dari masyarakat. Bisa ditulis juga dalam persentase, teman-teman, persentase dari perubahan money supply ditambah persentase fee-nya sama dengan persentase perubahan tingkat harga dan ditambah dengan persentase perubahan dari output real atau GDP-nya. Untuk quantity theory of money-nya. Nah, ini untuk grafik LM-nya, teman-teman. Nah, kalau grafik LM-nya, ini adalah hubungan antara GDP dengan tingkat bunga nominalnya, di mana jumlah uang beredar ini akan sama dengan permintaan uangnya, teman-teman. Nah, ketika Y-nya tinggi, teman-teman, likuiditasnya akan tinggi juga, teman-teman. Jadi ketika si GDP ini banyak, teman-teman, GDP Y ini kan GDP ya, ini GDP-nya. Ketika GDP-nya besar, teman-teman, berarti maksudnya masyarakat memegang uang lebih banyak atau likuiditasnya lebih tinggi, sehingga suku bunganya akan menjadi tinggi, teman-teman. Dan sebaliknya, kalau GDP-nya rendah, teman-teman, likuiditasnya tuh rendah karena semakin sedikit masyarakat yang memiliki uang tunai. Akibatnya suku bunganya juga akan ikutan rendah. Oke, jadi mungkin teman-teman bisa hafalin aja untuk bentuknya IS itu miring ke kanan bawah, kalau LM miringnya ke kanan atas ya. Nah, ini ada pergeseran dari kurva LM-nya, teman-teman. Ini ketika money supply-nya berubah, teman-teman. Ketika money supply-nya berubah, dia akan menyebabkan si liquidity money-nya juga akan meningkat, teman-teman. Jadi dia akan bergeser ke kanan ketika supply uangnya bertambah. Supply uang bertambah dapat dari mana? Dari Bank Sentral mencetak uang baru dan disalurkan melalui obligasi tadi, teman-teman, dibeli lewat obligasi. Ketika permintaan uang yang bertambah, gimana kasusnya? Ketika permintaan uangnya yang bertambah, teman-teman, justru likuiditasnya akan berkurang. Jadi ketika MD-nya naik, teman-teman, LM-nya akan bergeser ke sisi kiri. Jadi MD-nya naik, kan LM-nya akan justru bergeser ke sisi kiri. Di supply akan sejalan dengan likuiditas, tapi demand akan kebalikan dengan likuiditas. Oke, ini ada istilah juga, teman-teman, liquidity trap, di mana tingkat bunganya turun ke poin yang sangat rendah, teman-teman, sampai orang tuh nggak mau investasi lagi karena percuma kalau tingkat bunganya terlalu rendah, kan berarti nggak dapat apa-apa ya. Dan juga ada kasus di mana kalau kebijakan moneter ekspansinya itu nggak mampu untuk ningkatin tingkat suku bunga, jadi nggak mampu untuk hasilin pertumbuhan ekonomi. Jadi ini istilah untuk liquidity trap. Oke, nah sekarang untuk perhitungan ISLM. Nah, untuk kurva IS, teman-teman bisa hitung dari Y sama dengan C tambah I tambah G. C ini consumption, I ini investasi, G ini government spending-nya. Ini rumusnya, Y sama dengan C tambah I tambah G. Sedangkan LM itu menyamakan antara MS dengan MG. Contohnya ini, teman-teman. Kita diberikan konsumsi E sama dengan 100 plus 0,75 Y, investasinya 60 min 200 R, MS-nya 500, MD-nya sama dengan 0,2 Y plus 428 min 400 R, dan government spending-nya 0. Untuk IS, tadi teman-teman tinggal masukin Y sama dengan C plus I plus G. Teman-teman akan dapatkan persamaan yang dalam Y dan R. Jadi nanti persamaan yang akan dalam Y dan R, ini GDP dan R ini suku bunganya, teman-teman. Sedangkan LM tadi menyamakan antara MS dan MD. Nanti teman-teman selesaikan persamaan ini akan dapatkan persamaan dalam Y dan R juga. Untuk keseimbangannya teman-teman tinggal sama dengan ini. Jadi posisinya Y akan sama baik di ES maupun di L. Jadi teman-teman tinggal sama dengan kedua persamaan ini. Contohnya di soal ini teman-teman akan dapat di Y-nya 560 dan R-nya 10%. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke exchange rate, teman-teman. Ini adalah nilai tukar uang, di mana pertama kita akan lihat dulu untuk apa sih bedanya capital account dan juga capital financial. Kalau capital account itu transaksi internasional yang nggak ada kewajiban lagi, teman-teman, untuk dibayarkan kembali. Contohnya apa? Contohnya kayak gini, penghapusan utang, transfer modal yang satu arah, terus warisan atau pemberian sesuatu. Jadi kalau capital account, misal Amerika memberikan duit kepada Indonesia secara cuma-cuma, itu masuknya ke capital account karena Indonesia nggak punya kewajiban apa-apa lagi untuk dikembalikan ke Amerika. Tapi bedanya dengan capital financial account itu nanti
Kalau capital financial account, Indonesia akan punya kewajiban di kemudian hari untuk membayar kembali. Jadi kayak kita ngutang kalau di capital financial account. Ada beberapa contohnya, ada penanaman modal asing, kemudian pembelian saham, juga bisa pembelian obligasi luar negeri, investasi portofolio, dan pinjaman luar negeri. Jadi kalau di capital account itu nggak ada kewajiban untuk dikembalikan, tapi kalau di capital financial account wajib dikembalikan. Nah, di situ ada liabilities. Nah, di sini harus balance teman-teman antara current account dan current financial account-nya, itu CA tambah CFA-nya harus sama dengan. Oke. Selanjutnya kita akan lihat kalau exchange rate, teman-teman. Exchange rate itu adalah harga dari satu mata uang dalam mata uang lainnya. Jadi kalau kondisinya terapresiasi, teman-teman, jadi mata uang itu akan lebih berharga atau lebih kuat dibanding mata uang lain. Contohnya kayak gimana? Contohnya kalau 1 USD sekarang itu misal 15.000. Terus 1 USD minggu depan misal jadi 13.000. Nah, ini berarti kondisi rupiahnya terapresiasi. Karena 1 rupiah akan lebih banyak USD-nya, teman-teman. Tapi USD-nya di sini akan terdepresiasi, teman-teman, terhadap rupiah. Gitu. Oke. Jadi kalau apresiasi dia lebih kuat, teman-teman, atau menguat, kalau depresiasi itu justru dia akan melemah terhadap mata uang lain. Oke. Selanjutnya untuk exchange rate dari A itu adalah jumlah unit dalam currency mata uang B dibagi 1 unit dalam mata uang currency A. Jadi kalau exchange rate rupiah berapa sekarang? Exchange rate rupiah berarti adalah 15.000 per 1 dolar. Sedangkan untuk exchange rate, sorry teman-teman, ini kebalik. Ini dolar, ini rupiah. Untuk exchange rate dolarnya adalah 15.000 per 1 dolar. Jadi 1 dolar itu berharga 15.000. Kalau ditanya exchange rate rupiahnya berapa, tinggal di 1 print aja. Oke, ini ada beberapa efek pada nilai tukar mata uang, teman-teman. Ketika banyak orang yang berlibur ke negara asal, banyak orang dari Amerika liburan ke Indonesia. Akibatnya, demand atau kebutuhan uang rupiah itu akan naik. Akibatnya, harganya akan naik, teman-teman, relatif menguat. Sedangkan kalau impor dari negara B ke negara A itu lebih banyak, teman-teman, akibatnya demand dari mata uang A juga akan meningkat. Akibatnya harganya akan menguat atau relatif menguat. Sedangkan kalau impornya turun, teman-teman, maka mata uang A-nya akan melemah. Kenapa? Karena demand-nya turun dari teman-teman, supply-nya yang meningkat. Gitu. Oke. Ini untuk grafik exchange rate-nya. Di sini untuk sumbu X-nya itu mata uang. Misal di sini sumbu X-nya mata uang A, berarti di sini di sumbu Y-nya mata uang B per mata uang A. Jadi yang di bawahnya mata uang A. Kalau di X-nya mata uang A. Kalau di X-nya mata uang B, berarti di pembilangnya mata uang B juga. Ini yang terjadi untuk kenaikan demand, teman-teman. Kenaikan ketika demand-nya naik, dia akan bergeser ke kanan. Ini kenaikan demand untuk mata uang A. Dan kalau kenaikan supply, ini yang kasus nomor 3. Ini kasus nomor 1, 2, dan 2. Ini untuk kasus nomor 3. Oke. Ada beberapa faktor penyebab perubahan permintaannya. Ada 5, selera dan preferensi barang, tingkat bunga suatu negara, tingkat harga negara, spekulasi, dan juga nasional income. Untuk ini teman-teman, untuk tingkat bunga suatu negara. Kalau tadi interest rate-nya naik, teman-teman, akibatnya kalau interest rate-nya naik, akibatnya investor luar akan sulit berinvestasi. Atau sebenarnya impor akan lebih sedikit yang kita ekspor. Jadi misal, kalau interest rate Indonesia naik dari 5% ke 7%. Kalau interest rate Indonesia naik dari 5% ke 7%,
Akibatnya di Indonesia akan lebih mahal, teman-teman. Sehingga orang justru dari luar negeri tidak akan mau membeli produk Indonesia karena tingkat bunga kita lebih mahal. Sama kayak di tingkat harga, teman-teman. Kalau tingkat harga negara kita itu tinggi, akibatnya dari negara luar tidak mau membeli ke Indonesia. Dan sebaliknya, kalau tingkat harganya lagi turun atau tingkat bunganya lagi turun, akibatnya mereka akan masuk ke Indonesia dan membeli barang dari Indonesia. Ini untuk rumus nilai tukar realnya, teman-teman. Real exchange rate dari mata uang A sama dengan mata uang B per satu mata uang A dikurangin dikali sama price level dari negara A dibagi sama price level. Oke. Terakhir teman-teman, untuk materi terakhir adalah Keynesian ekonomi. Ini adalah fungsi yang menggambarkan bagaimana si ekonomi ini akan berpengaruh dari penawaran dan permintaan. Kita definisikan dulu untuk fungsi konsumsi, teman-teman. Ini adalah fungsi konsumsinya. Konsumsi adalah sama dengan konsumsi autonomous ditambah C dikali Y kurang T. Di mana C dikali Y kurang T ini adalah indeks consumption atau konsumsi yang dipengaruhi oleh pendapatan atau income. Sedangkan autonomous ini adalah konsumsi naturalnya, teman-teman. Jadi walaupun dia nggak punya uang, dia akan tetap konsumsi segini. Sedangkan kalau ini konsumsi akan dipengaruhi oleh income. Jika income-nya makin banyak, konsumsi ini akan naik. Dan Y kurang T ini adalah disposable income atau pendapatan bersih yang telah dikurangi. Ini untuk persamaan fungsi konsumsinya, teman-teman. Bisa diturunkan, tinggal dimasukin aja, sehingga teman-teman nanti akan punya persamaan C sama dengan C dikali Y ditambah dengan B. Ini ada untuk rumus plan expenditures atau pengeluaran yang direncanakan. Rumusnya seperti ini, teman-teman. Plan expenditures-nya sama dengan consumption tambah planet investment ya, tambah government spending, tambah net export importnya. Dengan ini semua yang di belakang itu konstan, nanti akan sisa untuk ini, teman-teman. Tinggal C-nya diganti sama yang tadi di fungsi konsumsi, teman-teman. C sama dengan C dikali Y T, dimasukin, nanti teman-teman akan dapatkan untuk plan expenditures-nya sama dengan C dikali Y tambah B dengan B-nya. Tapi aku belum nemu soalnya, teman-teman, untuk rumus ini, jadi mungkin bisa dibaca-baca. Oke, di sini bisa dibuktiin juga, teman-teman, kalau perubahan dari government spending itu nanti akan sama juga menyebabkan perubahan output dari GDP. Nggak terlalu banyak yang bisa dipakai dari rumus ini harusnya. Oke, sekarang kita lanjut ke model expenditure, output, atau Keynesian cost, teman-teman. Ini ada dua garis, teman-teman. Di sini garis yang nggak putus-putus ini adalah output realnya, teman-teman. Sedangkan yang di sini yang putus-putus ini adalah tingkat optimumnya, teman-teman. Atau di saat pengeluaran agregatnya akan sama dengan output atau si pendapatan nasional. Itu untuk garis yang E sama dengan Y. Expenditures banding sama GDP-nya. Nah, di sini ada beberapa kasus, teman. Di sini kita bisa lihat yang pertama, ketika si yang ini ya, teman-teman, yang lebih tebal ini adalah yang ketika dia pengeluarannya sama dengan si output optimumnya. Jadi pengeluaran sama dengan output atau ini ketika si pengeluarannya beri, teman-teman. Oke. Teman-teman. Aku masih masuk. Oke, aku lanjutin ya, teman-teman. Ini ada dua kondisi, teman-teman, untuk cross, teman-teman. Yang pertama adalah inventory. Sorry.
Nggak ke share screen ya. Suaraku masih kedengeran nggak? Masih, cuman nggak ada share screen-nya aja. Oh, oke, bentar. Sorry. Udah kelihatan? Udah, Son. Thank you. Nah, ini untuk di Keynesian Cross ada dua kondisi, teman-teman. Yang pertama ada kondisi inventory penuh, teman-teman. Ini di titik H ini, teman-teman. Jadi, ketika di titik H ini, teman-teman, itu kondisinya, teman-teman, outputnya itu lebih banyak daripada agregat expenditure-nya. Jadi, ketika produksi barang dan jasanya itu lebih banyak dibandingkan yang bisa dibeli oleh masyarakat. Makanya di sini namanya inventory penuh, teman-teman. Jadi, barangnya itu penuh di gudang atau penuh di toko. Jadi nggak kebeli oleh masyarakat karena outputnya jauh lebih banyak dibandingkan si yang bisa dibeli oleh masyarakat. Sedangkan kalau inventory kosong, teman-teman, di titik L ini ketika si titiknya di atas garis 45 derajatnya. Nah, kondisi ini ketika si outputnya itu justru lebih kecil dibandingkan kebutuhan masyarakat. Akibatnya di sini akan habis dibeli oleh masyarakat, makanya namanya inventory kosong. Jadi kalau di H tadi outputnya lebih banyak dibandingkan kebutuhannya atau agregat expenditure-nya. Sedangkan kalau di titik L ini, outputnya itu justru lebih kecil dibandingkan expenditure masyarakat. Oke, nah selanjutnya ada dua perspektif ekonomi, teman-teman, tentang penawaran dan juga permintaan. Yang pertama ada hukum Keynes. Nah, untuk hukum Keynes, itu demand-nya akan menyebabkan adanya supply. Jadi permintaannya akan menciptakan penawaran. Caranya gimana? Caranya ketika orang mencari barang yang lebih banyak, teman-teman, akibatnya harganya akan naik, teman-teman. Ketika harga naik, bisa dilihat bahwa si produsen ini akan makin untung. Akibatnya mereka akan produksi barang lebih banyak. Akibatnya supply yang ditawarkan akan lebih banyak juga. Nah, kebalik ketika si hukum Say atau neoklasik, teman-teman. Nah, kalau si hukum Say ini justru penawarannya yang menyebabkan adanya permintaan. Caranya gimana? Ketika produsen ini ingin menawarkan barang lebih banyak, jadi dia produksinya lebih banyak, teman-teman, makin banyak pekerja yang dipekerjakan. Akibatnya, tingkat pendapatan dari orang-orang itu akan meningkat, teman-teman. Karena tingkat pendapatan yang meningkat, akibatnya mereka akan berbelanja lebih banyak atau demand-nya akan meningkat. Jadi ini dua perspektif ekonomi tentang penawaran dan permintaan kebalik antara Keynes dan Say. Oke, dan ini yang terakhir, teman-teman, ini pembagian zona untuk kurva ADAS. Yang pertama ada Keynesian zone, yang kedua ada intermediate zone, dan yang terakhir ada neoclassical zone. Nah, yang untuk zona pertama, teman-teman, yang di sini, zona pertama, untuk di Keynesian zone, teman-teman, bisa lihat kalau perpotongannya itu antara SRAS dan ADK itu terletak di YK ini, teman-teman, di YK dan di price level PK. Nah, untuk di sini teman-teman bisa interpretasi dengan perubahan di real GDP-nya tidak akan merubah banyak di price level. Karena di sini grafiknya cukup mendatar, jadi dia nggak akan merubah banyak. Mau dia geser ke kiri atau ke kanan pun dia nggak akan merubah banyak. Ini yang disebut sebagai zona Keynesian. Nah, selanjutnya untuk di zona intermediate, teman-teman, dari yang sini. Nah, untuk di zona intermediate ini, teman-teman, nah dia akan tergantung sama gesernya kemana. Jadi untuk di zona intermediate ini, dia ketika geser ke kanan, si output GDP-nya geser ke kanan, akibatnya price level juga ikutan naik, teman-teman. Tapi ketika dia geser ke kiri, price levelnya juga ikutan turun. Itu kalau di zona intermediate atau di zona antara. Dan terakhir ada di neoklasik, teman-teman. Neoklasik itu di atas YN ini, teman-teman. Yang ini. Nah, untuk di zona neoklasik ini, teman-teman, teman-teman bisa lihat kalau kurva SRAS-nya, ini sangat tajam ke atas, teman-teman. Jadi mau dia berubah sedikit pun, price levelnya akan meningkatnya sangat tajam. Jadi kalau di zona neoklasik, perubahan GDP-nya akan sangat berpengaruh pada perubahan secara signifikan. Oke, itu untuk pembagian tiga zonanya, teman-teman. Dan itu untuk materinya. Ada yang mau ditanya dulu sebelum aku masuk ke pembahasan buat contoh soal? Jawaban. Ya.
Ada yang nanya, oke. Tadi kalau impor dari negara B ke A berarti B ekspor ke A. Yes, benar. Jadi kalau impor dari B ke A, pertanyaannya, iya. Jadi kan dia ngimpor dari negara B, berarti si B-nya yang akan ekspor ke A. Jadi kebalik, kalau kita balik urutannya, jadi kebalik aja. Impor jadi ekspor. Oke. Aman. Oke. Oke, mungkin tidak ada pertanyaan lagi, jadi aku lanjutin dulu ke pembahasan untuk di kelas 2 kemarin, teman-teman. Dan ada beberapa soal yang bisa kita. Yang pertama, ini pergeseran kurva AS disebabkan oleh beberapa faktor, kecuali yang mana. Oke, jadi untuk kurva AS ini teman-teman dia tidak akan bergerak ketika dipengaruhi oleh price level ini. Di price level ini justru memang ketika price levelnya berubah, si kurva AS ini, AS kan begini ya teman. Ketika si price levelnya berubah dan GDP, price levelnya berubah, dia tidak akan berubah teman-teman, dia akan berubahnya sepanjang kurva AS. Jadi untuk price level itu hanya akan bergerak sepanjang kurva AS. Gitu. Oke, ini makanya jawabannya ada di B. Terus yang kedua, untuk fungsi utama Bank Indonesia jelas yang ini bukan yang C, teman-teman. Sorry. Fungsi utamanya yang B, teman-teman. Fungsi, sorry. Ini soalnya kecuali bukan ya? Oh, ini soalnya kayaknya kecuali, teman-teman. Maaf. Ini harusnya kecuali. Ini kecuali yang C ya, teman-teman. Karena jelas Bank Indonesia itu independen, jadi tidak akan memberikan benefit kepada pemerintah. Oke, terus yang nomor 3, hal yang terjadi saat penerapan kebijakan fiskal yang kontraktif. Nah, kebijakan fiskal kontraktif itu diterapkan ketika kapan, teman-teman? Ketika dia ekonominya terlalu tinggi, ekonominya yang realnya itu di atas dari full potensialnya, teman-teman. Jadi ekonominya terlalu bagus sekarang. Nah, makanya diberikan kebijakan fiskal yang kontraktif. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menurunkan inflasi, teman-teman. Jadi inflasinya harus diturunkan. Jadi di sini kalau tadi di kurva Phillips, teman-teman, berarti ini unemployment rate-nya, ini di ininya inflasinya, teman-teman. Nah, inflasinya tuh harus diturunkan, teman-teman, karena di sini posisinya si titiknya ada di luar dari si full potensialnya, teman-teman. Akibatnya dia harus menurunkan inflasinya kembali ke tingkat normal. Kalau di sini inflasinya menurun benar, terus penganggurannya harus dijaga pada tingkat optimal. Jadi untuk seluruh kebijakan baik fiskal maupun moneter akan dikembalikan ke tingkat optimal ya teman-teman. Jadi pengangguran harus ada di tingkat optimal. Kalau kata Bu Nofri, tidak mungkin semua orang tidak nganggur, jadi pasti ada yang harus nganggur. Ya. Terus yang ketiga, mengurangi hutang pemerintah. Ya ini benar teman-teman. Ketika si output ekonominya terlalu tinggi teman-teman, berarti inflasinya justru akan makin naik kan tadi. Nah, ketika inflasinya makin naik, akibatnya utang pemerintah itu akan naik teman-teman harganya. Nah, ketika kebijakan fiskal kontraktif diterapkan, dia akan mengurangi hutang pemerintah juga. Dan dia akan menjaga pertumbuhan ekonomi biar nggak terlalu cepat teman-teman. Jadi pertumbuhan ekonomi yang terlalu cepat pun tidak baik. Tingkat pajaknya justru akan dinaikkan teman-teman kalau di kebijakan fiskal kontraktif. Jadi ini salah ya, ini harusnya naik kalau di kebijakan fiskal. Yang benar adalah selanjutnya yang nomor 4. Proteksi adalah usaha pemerintah untuk membatasi atau mengurangi jumlah barang yang diimpor. Nah, ini tujuannya yang A jelas bukan, ini bukan terkait dengan individu. Yang B menciptakan dumping, tidak ya teman-teman. Jadi untuk tarif impor itu tidak dilakukan untuk membuat harga barang. Ini dumping itu, jadi harga barang di luar itu lebih murah. Jadi misal harga beras di Indo itu 12.000 dalam negeri. Ini misal dalam negeri segitu. Dijual ke luar negeri jadinya 10.000. Ini yang disebut dumping. Jadi ketika harga yang dijual ke luar negeri jauh lebih murah dibandingkan harga dalam negerinya. Ini bukan ya teman-teman.
Terus melakukan penyeragaman juga bukan. Meningkatkan tarif dan pajak impor ini adalah kebijakannya teman-teman, caranya. Jadi bukan tujuannya. Tujuannya adalah mengatasi masalah deflasi dan pengangguran. Kenapa? Karena ketika barang diimpor itu makin banyak teman-teman, akibatnya apa? Ketika barang diimpor makin banyak tuh berarti kan harga barangnya justru akan bersaing. Harga barangnya makin bersaing, ketika barang-barang itu bersaing, harganya justru akan makin murah teman-teman. Ketika harganya makin murah, terjadi deflasi. Jadi nggak boleh sampai ada terjadi deflasi. Oke, makanya nomor 4 jawabannya. Terus yang nomor 5, ini adalah forward exchange rate untuk rupiah terhadap dolar. Kalau forwardnya 26.000 dan spot rate-nya sekarang 16.210. Mana yang benar, teman-teman? Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau harga rupiahnya terhadap dolar tadinya di spot rate itu 16.210 rupiah untuk 1 dolar. Atau 1 per 16.210 dolar untuk 1 rupiah. Forward rate-nya 26.000 rupiah per 1 dolar. Jadi si dolar ini akan mengalami penguatan teman-teman atau apresiasi. Jadi dolarnya makin banyak teman-teman. 1 dolar itu akan makin lebih bernilai. Jadi kurang lebih kayak kalau kita punya 1 dolar, tadinya kita cuma bisa tukar jadi 16.000, sekarang kita bisa tukar jadi 26.000. Itu ketika dia apresiasi. Tapi justru sebaliknya teman-teman, si rupiahnya ini akan mengalami depresiasi. Karena tadinya 1 rupiah bisa buat 1/16.000, tapi jadinya sekarang forwardnya 1 rupiah itu cuma bisa 1/26.000. Oke, untuk besar forwardnya tinggal di teman-teman setahunin 365/90 dikali besar perubahannya dibagi sama jumlah nilai. Teman-teman akan dapat 241,58%. Jadi jawaban yang ini adalah A ya. Oke. Selanjutnya, devaluasi adalah tindakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang. Syarat yang diperlukan untuk menyukseskan deflasi itu adalah, nah, devaluasi itu berarti teman-teman, jadi nilai mata uang kita tuh lebih murah dibandingkan mata uang lain. Tujuannya biar apa? Tujuannya biar investor dari luar negeri itu tertarik belanja ke dalam negeri kita. Mereka tertarik untuk beli barang di kita. Nah, ini berarti akan berkaitan dengan impor dan ekspornya, teman-teman. Nah, ketika devaluasinya akan berhasil, teman-teman. Kapan devaluasinya akan berhasil? Ketika ekspor negara kita makin naik, teman-teman. Ekspor negara yang mengalami devaluasinya akan naik. Jadi kan tadi tujuannya biar orang beli barangnya ke negara ini ya. Nah, akibatnya ekspornya akan naik. Ekspor naik ini kalau dulu di mikro teman-teman itu dia harus elastis, teman-teman. Elastis itu ketika kita berubah sedikit, ekspornya juga ikutan berubah. Jadi ketika harga mata uangnya berubah, harapannya ekspornya juga elastis berubah. Akibatnya yang ini salah, teman-teman. Justru harusnya dia elastis. Akibatnya di sini tidak ada jawaban yang benar, teman-teman. Untuk inflasi dalam negeri dia tidak berpengaruh, teman-teman, karena devaluasi itu tuh terhadap mata uang asing. Jadi kalau di dalam negerinya tidak ada. Oke. Untuk nomor 7, ini untuk kurva Laffer, teman-teman. Kurva Laffer itu adalah hubungan antara pajak dan penerimaan. Kurva Phillips itu tadi pengangguran dan inflasi. Terus kemudian investment saving itu adalah pendapatan nasional dan tingkat bunga. Dan ini yang untuk realnya, teman-teman, sektor realnya ada di sini, teman-teman. Karena beneran ada kan pendapatan nasional berapa, tingkat bunganya berapa. Sedangkan yang lain itu kayak agak imajinatif gitu. Untuk kurva Pigouvian-nya itu hubungan antara harga agregat dan permintaan. Sedangkan untuk LPMS itu hubungan antara kuantitas uang dan juga tingkat. Oke. Oke, untuk nomor 8, dalam situasi pandemi COVID terjadi guncangan penawaran di mana rantai pemasukan terhenti. Rantai pemasukan terhenti berarti supply-nya turun, teman-teman. Dan guncangan permintaan di mana perbatasan kontak menurunkan permintaan. Jadi demand di sini turun. Akibatnya demand-nya akan turun, teman-teman. Jadi ke kiri. Kalau AD itu grafiknya geser ke kiri, berarti geser ke kiri. Dan untuk supply-nya akan turun. Supply turun itu geser ke kiri. Jadi jawabannya yang B, teman-teman, ini. Oke, selanjutnya nomor 9.
Manakah di bawah ini yang masuk arus mata uang yang ke CFA, teman-teman. Nah, untuk CFA tadi kan ada liabilities-nya atau ada kewajiban untuk dikembalikan. Berupa tadi istilahnya hutang, teman-teman. Ketika yang A, teman-teman, ketika investornya beli saham DK. Jadi kan ini dilihatnya di negara DK, ya, teman-teman. Dilihatnya di negara DK. Jadi ketika investor Eropa, ini investor dari luar berarti, beli saham di negara kita, akibatnya kita nanti akan punya liabilities atau kewajiban untuk kembalikan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk dividen. Jadi di sini masuknya ke CFA. Yang B itu nggak masuk ke CFA, teman-teman. Karena di sini dia justru bayar keluar dari negara DK keluar. Terus yang C, kalau warga negara DK-nya terbang ke Venice, berarti kan mereka mengeluarkan uang dari DK. Jadi tidak termasuk juga. Terus untuk yang D, itu juga tidak termasuk karena mereka yang akan membayar ke negara yang menjual si buah-buahan. Dan yang E, itu tidak juga, teman-teman. Karena dananya keluar dari DK, bukan masuk ke DK. Ya. Oke, ini yang terakhir nomor 10 untuk PG-nya. Neraca nasionalnya adalah sebagai berikut: GDP-nya 100, konsumsinya 70, investasinya 40, pengeluaran pemerintah 20, net factor payment-nya 0, ekspor 20, pajak 10, dan ditanya tingkat tabungan nasionalnya berapa. Kita gunakan untuk rumus tingkat tabungan nasional tadi, teman-teman. Y kurang T kurang C tambah T kurang G tambah NCI. Sehingga teman-teman dapatkan nanti tabungan nasionalnya sama dengan 10. Dan persentasenya tinggal teman-teman bagi dengan GDP-nya jadi 10%. Oke. Oke, sekarang kita lihat untuk di kasus esai, teman-teman. Untuk di esai, ini soal kuis kemarin, teman-teman. Diminta untuk menentuin government spending multiplier, tax multiplier, dan marginal propensity to consume yang berlaku pada soal ini. Oke, dengan belanja pemerintahnya dikurangin sebesar 150 triliun atau ini minus 150 T untuk government-nya. Dan penerimaan pajaknya, delta T-nya akan naik sebesar 180. Kita samakan dengan menggunakan persamaan output, teman-teman. Outputnya harus sama antara mau dia pakai government spending ataupun dia pakai tax harus sama. Kita sama denganin, teman-teman. Nanti teman-teman berarti 150 triliun ya akan dikali sama expenditure multiplier 1/1 min MPC, sedangkan tax multiplier yang min MPC per MPS. Kita dapatkan MPC-nya nanti adalah 150/180 atau MPC-nya di sini adalah 5/6. Dan tadi ingat MPC tambah MPS sama dengan 1, jadi MPS-nya sama dengan 1 min MPC sama dengan 10. Terus spending multiplier-nya tinggal teman-teman cari dengan 1 min 1 min 1/1 min MPC. Atau jadinya di sini 1/1/6 sama dengan 6. Dan tax multiplier-nya dibagi antara MPC dengan MPS. Jangan lupa dinegatifin. Sehingga teman-teman akan dapatkan nilainya tax multiplier-nya. Oke. Nah, perubahan GDP-nya teman-teman boleh pakai salah satu aja. Mau pakai government spending, mau pakai tax sama aja. Nanti teman-teman berarti kalau di sini tax multiplier dikali sama 180 triliun, tax multiplier min 5 tadi, jadi GDP-nya akan berkurang sebanyak 900 triliun. Oh iya, kemarin di kuis kemarin tuh kayaknya angkanya salah. Jadi harusnya 1.500 triliun, teman-teman, kalau di contoh soal ini. Jadi di sini GDP yang optimumnya masih positif. Kalau di kuis kemarin kan GDP optimumnya negatif. Terus yang C, bagaimana langkah yang dilakukan oleh Bank Pusat untuk mendukung usaha pemerintah. Nah, di sini kan tadi GDP-nya mau dikurangin ya, teman-teman. Ketika GDP-nya mau dikurangin, artinya dia pengen ngurangin jumlah uang yang beredar di masyarakat, teman-teman. Caranya dengan apa? Caranya dengan menaikkan suku bunga, sehingga mereka lebih tertarik ke investasi ataupun juga menjual obligasinya. Jadi ada dua caranya, suku bunganya dinaikin atau dijual obligasi. Oke. Yang D, untuk money market-nya, ini yang akan berubah di money supply-nya, teman-teman. Money supply-nya akan nurun. Karena tadi kita naikin suku bunga atau kita jual obligasi, akibatnya supply uang di masyarakat akan turun. Ya, untuk yang nomor 1. Yang nomor 2, wait. Ini untuk nomor 2, teman-teman. Untuk nomor 2-nya, ini adalah hubungan antara exchange rate. Untuk yang soal A, diminta untuk menggambarkan grafik dan keseimbangannya dari penawaran dan permintaan pada foreign exchange di negara SA-nya. Di sini, sumbu X-nya itu adalah mata uang SA ya, teman-teman.
Bisa di sini adalah mata uang SA. Dan di sini untuk suku bunyinya jangan kebalik teman-teman, mata uang SA-nya di pembilang. Mata uang SA-nya di pembilang. Oke. Tinggal dimasukin aja teman-teman titik-titiknya, nanti teman-teman akan dapatkan grafik untuk supply dan demand. Nah, karena diminta untuk keseimbangannya di titik berapa, kita buat persamaan ya teman-teman. Ini pakai persamaan garis biasa, Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nanti teman-teman akan dapatkan persamaan untuk demand-nya seperti berikut. Dan juga untuk supply-nya. Kita akan dapatkan sebagai itu. Oke, nanti ketika keseimbangan, teman-teman tinggal samain. Berarti key-nya akan harus sama. Jadi teman-teman tinggal samain dan teman-teman akan dapatkan untuk exchange rate-nya sekian. Dan kalau teman-teman ditanya Q-nya berapa, tinggal teman-teman masukin ke rumus yang ada. Teman-teman boleh mau pakai yang supply atau demand pun sama aja. Karena kan posisinya seimbang. Oke, itu untuk yang penawaran permintaan. Nah, yang B, suku bunga dalam negerinya mengalami peningkatan hingga exchange rate-nya mengalami apresiasi menjadi 0,153. Nah, di sini teman-teman, ketika suku bunganya dinaikkan, teman-teman, akibatnya apa? Akibatnya di sini demand-nya akan berubah, teman-teman. Untuk demand dari exchange rate-nya akan berubah. Demand-nya akan meningkat, teman-teman. Karena suku bunganya naik, kan uang tunai yang ada di masyarakat itu turun. Kan di sini grafiknya adalah exchange rate. Jadi uang di masyarakat turun. Akibatnya apa? Akibatnya demand untuk uang tersebut akan meningkat. Makanya di sini grafik yang berubah adalah demand-nya. Si grafik demand-nya yang berubah. Dengan keseimbangan yang baru ada di sini. Oke. Itu untuk keseimbangan yang barunya teman-teman. Maaf, Pak. Cuma untuk akibatnya teman-teman, ketika si suku bunga dalam negerinya itu mengalami peningkatan, si ekspornya akan turun. Kenapa? Karena artinya ketika suku bunga SA itu naik, teman-teman, harga barang di SA itu ikutan naik, teman-teman, untuk di luar negeri. Jadi orang luar negeri akan lihat harga barang SA itu akan naik sekarang. Akibatnya jumlah ekspornya akan turun dari SA. Ekspor dari SA itu turun. Karena orang jadi nggak tertarik buat belanja di SA. Karena harga barangnya naik. Oke. Maaf ini teman-teman, ini ketimpa. Ini nanti teman-teman akan dapatkan untuk di keseimbangan barunya. Itu nanti kuantitinya ada di 1,2615. Oke. Nah, untuk yang C, soalnya adalah gambarkan kembali grafik dan titik seimbang di mana banyak orang dari negara BD yang liburan ke SA, teman-teman. Nah, ketika banyak orang liburan ke SA, ini ada tambahan lagi, impornya dari negara BD turun drastis. Impor dari BD turun drastis. Nah, ketika impor dari BD-nya turun drastis, teman-teman, akibatnya di sini supply-nya akan naik, teman-teman. Supply dari mata uang SA-nya, teman-teman. Supply dari mata uang SA-nya, karena makin sedikit mata uang SA yang diperoleh. Sedangkan karena banyak turis dari BD yang mau ke SA, akibatnya demand mata uang SA-nya akan naik. Jadi dari yang warna hitam ini, teman-teman, jadi yang warna biru untuk supply-nya. Dan yang warna hitam ini jadi yang warna kuning untuk demand-nya. Demand-nya naik, supply-nya juga naik. Oh, supply-nya turun, teman-teman. Kembali, Ini supply-nya turun dia. Supply-nya ikutan turun karena impor dari BD-nya turun. Oke. Selanjutnya untuk ini ada soal UAS dari 2021. Ini untuk exchange rate. Indonesia dan Jepang adalah mitra dagang dengan menggunakan mata uang masing-masing. Mata uang Jepangnya adalah yen dan dalam keadaan seimbang, 1 yen sama dengan 113,81. Komoditas karet Indonesia diekspor sebanyak 50 ton ke Jepang dengan harga 19,6 juta per ton. Diminta untuk nentuin exchange rate dalam yen per rupiah. Nah, untuk exchange rate dalam yen per rupiah, tinggal teman-teman balik, teman-teman.
Karena tadi kan 1 yen sama dengan 113,81 rupiah. Kalau ditanya 1 rupiah berapa yen, berarti tinggal 1 per 113. Jika kita punya nanti 8,7866 kali 10 pangkat minus 3 yen. Nah, ditanya di sini kuantitas rupiah yang dibutuhkannya berapa. Karena tadi dibutuhin 50 ton, teman-teman. 50 ton dikali sama harganya 19,6 juta, kita punya nanti harga totalnya 980 juta rupiah. Nah, di sini juga kita cari kuantitas dalam yennya. 980 juta dibagi sama exchange rate-nya. Pokoknya intinya teman-teman, kalau teman-teman ingin nyari kuantitas dalam yennya berapa, teman-teman harus hilangin si rupiah ini. Jadi teman-teman bagi dengan exchange rate mana yang ngilangin si rupiah ini. Jadi di sini kan kita baginya sama yang 113 rupiah per 1 yen. Ini Rp-nya akan hilang dan yen-nya akan masuk. Jadi cari yang mana yang menghilangkan mata uang yang teman-teman tidak butuhin. Nah, kondisinya apabila rupiah terdepresiasi menjadi 115 rupiah, diminta untuk hitung perubahan kuantitas rupiah yang diperlukan dan gambarkan grafik pasar valuta asing untuk perdagangan karetnya. Nah, di sini teman-teman, karena tadi rupiahnya terdepresiasi, teman-teman, jadi 115. Jadi di sini karena terdepresiasi akibatnya rupiah yang dibutuhin tuh makin banyak, teman-teman. Rupiahnya melemah terhadap yennya, teman-teman. Akibatnya kita ingin membayar tuh jadi sekarang kita butuh rupiah lebih banyak. Nah, cara nyarinya gimana? Kita gunakan tadi kuantitas dalam yennya. Tadi kan dalam yennya 8.610. Nah, kita balikin ke kuantitas dalam rupiahnya. Butuhnya berapa sekarang? Ternyata sekarang butuhnya jadi 990 juta, teman-teman. Dibandingin sama yang tadi, 980 juta, ini kita mengalami penaikan, teman-teman. Karena mata uangnya terdepresiasi. Jadi rupiah yang dibutuhin sekarang makin banyak. Nah, yang tiga, apabila terjadi peningkatan ekspor karet Indonesia ke Jepang dari keadaan seimbang dalam penawaran yang tetap, diminta untuk gambarkan sketsa grafik pasar valuta asing yang baru untuk perdagangan karet terhadap keadaan seimbang. Nah, di sini ekspornya naik, teman-teman. Ekspor dari Indo ke Jepangnya naik. Karena ekspor dari Indo ke Jepangnya naik, akibatnya Jepang tuh butuh lebih banyak currency Indo. Jepang butuh lebih banyak mata uang Indo untuk bayarnya. Jadi Jepang tuh mata uang rupiah lebih banyak, teman-teman. Makanya di sini demand-nya akan naik, demand dari rupiah. Oke, ini yang hitam yang lama, yang merah yang baru, demand-nya akan meningkat. Oke. Yang keempat, sebutkan 3 alasan lain yang menyebabkan perubahan grafik pada pasar valuta asing dan gambarkan grafiknya. Ini ada 3 ya tadi, teman-teman. Kalau orang berlibur ke negara A, berarti demand-nya akan meningkat untuk negara A. Kalau impornya lebih banyak dari negara B ke negara A, demand currency untuk A-nya itu akan lebih meningkat, teman-teman. Dan jika impor dari negara B ke negara A berkurang, ini mata uangnya akan relatif normal, supply-nya yang naik. Ini untuk gambarnya, teman-teman. Ini kalau demand-nya naik, kalau supply-nya naik, dan kalau si demand. Oh, sorry teman-teman, ini kebalik yang supply. Yang supply kebalik, ini yang S0 yang ini. Ini yang S1. Supply-nya naik. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi, kalau ada yang mau ditanya, langsung tanya aja ya. Oke, selanjutnya ini untuk grafik Keynesian. Berdasarkan hukum Keynes dan Say dalam model ADAS, terdapat 3 zona yang berlaku. Misal, penawaran kurva penawaran agregat jangka pendek atau SRS diberikan pada fungsi tingkat harga P terhadap nilai GDP dalam berikut ini. Yang pertama, kita diminta untuk menentukan nilai GDP yang setimbang jika diberikan harga setimbang pada zona pertama dan zona keduanya adalah 0,475 dan 1. Kurva LRAS ini terjadi pada saat GDP sama dengan 3,857 miliar US dollar. Nah, di sini karena diminta untuk berapa nilai GDP-nya, kita masukin teman-teman price levelnya ke dalam persamaannya. Dibilang di sini zona 1, berarti teman-teman bisa anggap ini di area yang pertama, 0 sampai 3.
Nanti teman-teman masukkan 0,475 sama dengan persamaan yang pertama, 0,45 tambah sepertiga kali 0,0. Teman-teman akan dapatkan G-nya nanti sama dengan 1,5. Ini sesuai sama daerahnya teman-teman, 0 sampai 3. Jadi memenuhi ya teman-teman. Untuk zona pertamanya benar berarti di 0 sampai 3. Nah untuk zona 2-nya teman-teman, di sini kita nggak tahu yang mana, yang kedua kah atau yang ketiga. Kita cobain dulu yang kedua. Kita masukin 1 sama dengan 1/8 kali G-3 kuadrat tambah setengah. Nanti teman-teman akan punya G-3 kuadrat sama dengan 4, atau G-3-nya sama dengan 4. Nanti G-nya sama dengan 5. Oh ternyata benar teman-teman, G-nya sama dengan 5 ada di zona 2 ini. Jadi teman-teman bisa cobain dulu. Nanti kalau tidak sesuai, misal ternyata teman-teman dapat G-nya 96. Oh berarti di sini tidak sesuai. Teman-teman coba lagi di persamaan ketiganya. Siapa tahu zona 2 yang dimaksud adalah persamaan yang ketiga. Ini grafiknya teman-teman. Ini untuk AD pertamanya. Ini titik seimbang pertamanya. Tadi kan di 1,38. 1,5. Di 1,5. Terus kemudian untuk AD keduanya itu ada di 5 teman-teman. AD keduanya ada di 5. Ini di 5. Tadi aduh ini. Nah, ini di 1, nah, sekarang gambar grafik AD-nya, teman bisa gambar miring aja. Di melewati titik potongnya untuk grafik AD-nya. Nah, untuk grafik SRAS-nya, teman-teman ngikutin sama persamaan yang diberikan di soal. Jadi untuk daerah 0 sampai 3 pakai ini, 3 sampai 5 pakai ini, dan 3 sampai 3 besar dari 5 pakai eksponen yang ini. Tinggal teman-teman pakai, masukin, bikin grafiknya. Yang pertama linear, yang kedua kuadratik, yang ketiga eksponensial. Terus ada LRAS, LRAS-nya teman-teman gambarnya dengan garis lurus di titik GDP 3,857 sesuai dengan yang diberikan soal. Jadi teman-teman tinggal gambarin grafik. Oke. Nah, di sini diminta untuk menuliskan 3 zona yang dimaksud dan hukum ekonomi yang terkait. Oke, untuk zona pertama Keynesian. Untuk Keynesian ini tadi permintaannya akan menyebabkan penawaran ya teman-teman. Akan menyebabkan penawaran. Sedangkan untuk di zona kedua, ini zona transisi teman-teman. Zona transisi yang ini, zona antara. Zona antara ini itu dia kasusnya GDP-nya masih di bawah GDP potensial. GDP potensial itu ada di mana? GDP potensial itu ada di sini. Perpotongan LRAS sama SRAS. Jadi perpotongan ini GDP potensial. Oke. Nah, kalau outputnya membesar, si output GDP-nya membesar, price levelnya naik, dan kalau ke kiri, dia justru akan price levelnya turun, dan penganggurannya akan kebalikan. Nah, zona ketiga, si zona Xi, ini adalah kalau GDP-nya di atas potensial GDP. GDP-nya sekarang kan yang ini ya. GDP-nya sekarang ini, itu dia di atas potensialnya teman-teman. Dan hukum yang berlaku di zona Xi, ini adalah penawaran menyebabkan permintaan. Dan perubahan tingkat outputnya akan berpengaruh signifikan pada price level. Seperti yang tadi teman-teman, karena ini fungsi eksponen, jadi price level yang geser sedikit aja, dia akan berpengaruhnya banyak pada price level. Sorry, GDP yang geser sedikit ke kanan, price levelnya akan naik secara signifikan. Oke, nah ini diminta untuk menggambarkan untuk tingkat pengangguran dan tingkat inflasi. Untuk di Keynesian, kalau geser ke kiri atau ke kanan itu nggak ngaruh banyak teman-teman, karena price level di sini juga nggak akan berubah signifikan. Nah, yang kedua, untuk di zona antara, ini tergantung geser kemana. Kalau ke kiri, dia naikin pengangguran dan nurunin inflasi. Kalau ke kanan, dia naikin inflasi dan nurunin pengangguran. Ingat aja teman-teman, ketika dia geser ke kanan, GDP-nya naik. Ketika GDP naik, artinya makin banyak orang kerja. Makin banyak orang kerja, penganggurannya turun. Tapi kalau geser ke kiri, GDP-nya turun teman-teman, makin banyak orang nggak kerja, akibatnya pengangguran naik dan inflasinya kebalikannya. Inflasinya akan turun. Oke, dan zona Psi untuk geser ke kanan itu menyebabkan inflasinya meningkat secara signifikan. Oke, sama yang terakhir teman-teman, soal terakhir UAS 2000, UAS tahun lalu 23/4 ini untuk kesetimbangan ISLM.
Dengan persamaan C sama dengan 225 tambah 0,5 GD, I-nya sama dengan 310 min 25R, T-nya sama dengan 7, G-nya 89, MD-nya sama dengan ini, dan MS-nya sama dengan 399,48886. Diminta untuk gambarkan grafik IS dan LM-nya. Ingat untuk grafik IS pakai Y sama dengan C tambah I tambah J. Tinggal teman-teman masukin, hati-hati untuk YD-nya teman-teman. YD-nya ini adalah Y dikurang T. Jadi teman-teman substitusi dulu YD-nya dengan Y kurang T. Masukin nilainya semua, nanti teman-teman akan dapat persamaan dalam Y dan R. Y sama dengan sesuatu dalam R. Dan LM-nya itu dengan menyamakan MD dan MS. Dengan menyamakan MD dengan MS, teman-teman akan dapatkan persamaan Y sama dengan sekian, 110R tambah 420. Tinggal teman-teman buat grafiknya, Y-nya yang disumbu X, R-nya disumbu Y, dan teman-teman akan buatkan grafik. Ini yang warna hitam ya teman-teman. Nah, yang kedua, yang B, kalau money supply-nya meningkat akibat berlakunya suatu kebijakan moneter sehingga menjadi 2 kali lipatnya. Sekarang berarti money supply-nya jadi 2 kali lipat dan ada keseimbangan yang baru. Berarti MS yang barunya 2 kali MS out. Kita kali dulu, sehingga nilai MS barunya 798,97. Dan teman-teman substitusi, ini masukin lagi ke rumus ini. LM yang ini, MD-nya sama dengan MS. Dengan MS-nya MS yang baru. Berarti 0,95Y dikurang 105R sama dengan 798 ini. Atau kita bisa tuliskan 0,95Y sama dengan 105R tambah 798 sekian. Sehingga kita punya Y-nya sama dengan 110,5263R tambah 841. Di sini teman-teman gambarkan grafiknya kembali. Dan sini bisa teman-teman lihat kalau grafiknya itu meningkat teman-teman. Geser ke kanan. LM-nya meningkat. LM-nya meningkat karena tadi supply-nya meningkat. Jadi ingat aja tadi LM itu sebanding lurus dengan supply teman-teman. Tapi LM itu akan berbanding terbalik dengan 1 per berbanding lurusnya dengan 1 per demand. Jadi ketika demand-nya naik, LM-nya justru akan ya. Oke, yang C terakhir teman-teman, untuk asumsi persamaan IS dan MD-nya tetap, kalau negara menargetkan kenaikan suku bunganya sebanyak 1,5% dari keadaan seimbang di bagian A. Di bagian A tadi kita punya keadaan seimbangnya, ini ya teman-teman. Untuk ISLM-nya, teman-teman tinggal samain IS sama dengan LM-nya. Dan nanti teman-teman akan dapatkan untuk suku bunganya berapa. Ini suku bunganya berarti 5,38%. Nah, suku bunga ini, oh ya teman-teman, ini untuk di persamaan ini, satuan R-nya udah dalam persen. Jadi teman-teman nggak perlu balikin ke persen. Jadi hasil perhitungan teman-teman 5,38 ini udah dalam persen. 5,38%. Jadi nanti nggak perlu teman-teman balikin jadi 538. Nah, tinggal kita masukin. Tadi kan suku bunganya di kondisi optimumnya, di kondisi keseimbangannya 5,4%. Dia ingin menaikkan 1,5%. Jadi suku bunga barunya sekarang adalah 6,88%. Nah, dengan asumsi kalau IS dan MD-nya tetap, nah, sekarang kita cari dulu teman-teman untuk Y-nya. Y-nya berapa di kondisi R-nya sama dengan 6,88%. Kita masukin dulu ke persamaan yang baru teman-teman. Persamaan yang kedua. Yang ini. Karena kan MS-nya tadi udah berubah. Nanti teman-teman akan dapatkan untuk Y-nya sama dengan 110 kali 6,88 tambah 841. Sehingga teman-teman akan punya Y-nya sama dengan 1601 dikurang 1601,863. Nah, money supply-nya nanti dapat dari mana? Money supply-nya teman-teman masukin ulang ke persamaan LM. Money supply-nya kan sama dengan MD. MD-nya sama dengan persamaan 0,95G dikurang 105R. R-nya tadi punya 6,88%, Y-nya punya, dan teman-teman tinggal cari MS barunya berapa. MS barunya, ini tinggal teman-teman masukin 0,95Y dikurang 105 kali R. Masukin Y-nya 1601,863, teman-teman akan punya MS-nya nanti 798,9. Oke, mungkin itu teman-teman buat yang terakhir untuk kita. Teman-teman, apakah ada pertanyaan dulu?
zona neoklasik itu lihat yang mana? Zona neoklasik itu harusnya lihat dari harusnya sih dari perpotongan di ini ya, kurva AD-nya dengan SRAS. Harusnya ini baru neoklasik. Jadi neoklasiknya harusnya ada di sini. Kalau di soal kan zona 3 itu sebenarnya ada di G lebih besar dari 5. Dan kebetulan di sini untuk si IAS-nya, si hukum sainya itu berlakunya sama. Potongannya juga di 5. Jadi kebetulan di sini sama. Tapi kalaupun enggak, nanti harusnya yang dipakai adalah perpotongan AD sama SRAS. Baru bikin siap. Di hukum saya. Aman tadi. Ada lagi yang mau ditanya guys? Aku tunggu sampai 23.8 ya. Jadi maaf ya teman-teman kalau ngejelasinnya agak cepat. Tadi aku pikir materinya nggak akan cover, jadi maaf kalau yang tadi bagian exchange rate kenapa harga bla 5 nggak berubah masih pakai 8. Kita lihat. Oke, balikin dulu. Ini kan yang soal ini ya berarti. Kenapa harga bla 50 ton nggak berubah? Kita masih pakai yang 8 juta yen ini ya. Oke, karena di sini kan yang terdepresiasi itu adalah si rupiahnya. Berarti kan sebenarnya ketika rupiah terdepresiasi terhadap yen, itu berarti si yennya dianggap konstan gitu. Makanya di situ harga yennya tetap sama. Jadi kayak misal kalau di Indo sekarang kita beli produk Amerika sekarang tadinya 50.000 jadi 100.000. Tapi kan di Amerika harganya misal eh, tetap $10 misal. Harga di Amerika kan tetap $10, tapi begitu masuk kita harganya yang berubah. Jadi harga yang masuk ke Indo tuh berubah. Walaupun harga dolarnya tetap sama di sana. Makanya di sini harga dalam yennya nggak berubah, tetap 8 juta. Karena yang terdepresiasi itu rupiah terhadap yennya. Jadi yennya bisa kita anggap konstan dulu untuk mempermudah. Dan di sini kelihatan dari hasil perhitungannya juga kalau si rupiahnya memang terdepresiasi. Jadi kita butuh uang lebih banyak untuk bayar. Manual. Sama ini di sini kenapa harganya tetap pakai 19,6 juta? Karena tadi yang berubah kan tuh terdepresiasinya si rupiah. Jadi terdepresiasi hubungannya antara exchange rate-nya. Exchange rate antara Indonesia rupiahnya sama yennya. Jadi harga di sini sebenarnya bisa aja nggak berubah. Jadi harga barang di Indonya tuh tetap aja 19,6 juta. Tapi exchange rate-nya yang berubah. Makanya dia butuh rupiahnya berubah. Jadi bukan harga. Jadi kesannya memang harganya berubah. Kalau kita langsung bagi dengan 50 ton, kesannya harganya memang berubah naik. Padahal sebenarnya yang naik adalah si mata uang yennya. Oke, aman. Ada lagi yang mau nanya, guys? Oke.
Oke, mungkin aku anggap cukup karena tidak ada yang nanya lagi, jadi aku balikin ke Kiran. Oke, makasih buat kawan Hansen karena udah bersedia untuk jadi penutor untuk tutor hari ini. Makasih juga buat kawan-kawan yang menyempatkan waktunya untuk ada tutor ini. Kita tutup tutor ini dengan doa. Doa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan dan dilanjutkan di lain waktu. Semangat, selamat malam semua. Sampai jumpa di tutor berikutnya. Terima kasih. Dan semangat buat ujiannya semua. Thank you Kalian ya, semuanya, Mit, ya. semangat ya guys. Good luck. Thank you, Sen.